Halo teman-teman, mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Perburuan. Abi memang tidak suka berbahasa basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abi bermaksud ingin menikahi Mirna. Namun, tidak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau. Abi terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun tanpa pikir panjang lagi, Abi malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abi berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Ya, jelas saja Abi mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abi tahu itu bukan hal yang mudah. Tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam sebulan. Tidak mungkin Abi beraksi sendiri. Ia harus membujuk beberapa rekannya dan tidak ada satupun yang mau bekerja sama dengan Abi. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya, para pencuri kerbau yang mati dibacok warga. Ayolah Abi, bantu gua. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang. 1 kerbau buat lu dan 1-nya buat gua. Suatu malam, Abe mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Berat bos, maling kerbau, gampang ketangkap, bisa tewas kita. Kenapa gak begal motor aja sih? Obi menyuguhkan kopi pada Abe. Gua butuh kerbau itu buat lamar si Mirna. Ya kan lu bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor. Bangsat, banyak banget. Gak, lu gak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lu dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja. Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa, gue cuma cinta sama dia. Ayolah bantu gue. Obi menengadah seperti sedang berpikir lalu mengepulkan asap rokok. Gue bisa bantu lu sekali aja. Seterusnya lu urus sendiri. Ya udah, gak apa-apa. Udah ada target. Udah Bi, besok malam kita berangkat. Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abe. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memarkirkan mobil di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh kerbau. Nah, di sana kandangnya. Abe menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, desis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abe mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacukan golok ke arah mereka berdua. Bangsat kau maling! Itu pemilik kerbau.
Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan Abe sebelumnya. "Abe, bawa kerbau ini ke mobil, biar gue yang hadapin dia," suruh Obi. Dengan ragu-ragu, Abe menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya. Tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Sepemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat. Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau menghajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun, lagi-lagi golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. "Mati kau!" teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Sepemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. "Maling!" teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. "Jangan dibunuh," kata si pemilik kerbau. "Kita tanya di mana temannya yang satu lagi." Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. "Cuy!" Ia meludah ke muka si pemilik kerbau. "Sampai gua mati pun gak bakal gue kasih tahu," lanjut Obi. Jelas saja, kelakuan Obi memantik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingnya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. Menuju Balangandang. "Dua, Bi. Dua rekan kau tewas. Dan sekarang kau mau mengajakku?" "Enggak, Bi. Lagi pula banyak daerah sini yang punya kerbau peliharaan." Abi lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. "Kali ini kita curi kerbau di penangkaran, Bang." "Itu lebih berbahaya, Be. Penjaganya kandangnya banyak. Kenapa kau tidak cari kerbau liar saja, ha?" "Aku sudah cari. Sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa hajar para penjaga itu." "B, aku tidak bisa membantu kau. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu di penangkaran mereka bahkan punya senjata api." Ali menggelengkan kepala. "Begini, aku benar-benar tidak bisa bantu kau. Tapi aku bisa sarankan sesuatu." "Apa, Bang?" "Kau harus punya ilmu begal." "Ilmu begal?" "Kau pergi ke Jawa, cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh kau akan kebal dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan menjadi sangat kuat, B. Tak ada yang bisa mengalahkanmu." "Bang Ali sudah coba?" Abe menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. "Abe, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu sudah lama. Dulu aku pernah punya ilmu begal. Tak ada satupun yang bisa bunuh aku. Dikeroyok 20 orang pun aku masih bisa melawan dan mereka semua aku kalahkan." Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. "Sayangnya ilmu itu sekarang hilang.
Lanjutnya, "Kenapa hilang, Bang?" "Aku malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali aku harus bertapa." Mereka berdua terdiam sejenak. Abe, dengarkan aku. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di pengangkaran itu, pergilah ke Jawa dulu, cari ilmu. Kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu itu, Bang? 2 minggu, tapi bisa kurang. Abi terlihat sedang berpikir. Ia memalingkan pandangannya dari Ali. "Ya sudah, alamatnya di mana, Bang?" "Balangandang." "Di Balangandang itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergurulah padanya." "Berapa duit, Bang?" Jangan salah, Ki Bamantara itu tidak butuh duit, asal kau menurut saja apa katanya." Abi tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abi pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangandang di atas kertas lalu menyerahkannya pada Abi. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri dari rumah, menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya tiba di pertigaan jalan desa Balangandang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, desa Balangandang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga sudah tertutup rumput liar. Supir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abi diturunkan. "Nah, ini jalannya lurus ke arah sana." Abi terlihat bingung. Yang ia lihat hanya semak-semak. "Jalannya memang ditutup. Soalnya udah lama gak ada yang kesana, Mas. Lagi pula berbahaya, Mas. Angker banget," kata sopir angkot. "Saya lagi ada tugas, Pak." "Gak apa-apa, nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan," timpal Abi. "Ya sudah, hati-hati, Mas." Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke desa Balangandang pasti ada maunya, entah itu pesugihan atau urusan gaib lainnya. Angkot itu pergi meninggalkan Abi. Tidak banyak barang yang Abi bawa, hanya beberapa pakaian ia masukkan ke dalam tas gendongnya, juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abe mengenakan sepatu gunung sehingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan. Hari sudah semakin gelap. Abe harus segera sampai ke desa Balangandang. Medan yang ia tempuh semakin sulit lantaran rumputnya semakin tinggi. Ia sampai harus mengeluarkan golok untuk menebas rumput itu. Saat Abe sedang susah payah menebas rumputan, tiba-tiba muncul seseorang di balik rumput itu. Jelas saja, Abi terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor. Kedua kakinya juga nyeker. "Kau Abi?" tanya lelaki itu. Tatapannya kabur seperti orang buta. Abi mengangguk. "Aku Gilang, mari ku antar. Ki Bamantara sudah menunggumu." Abi heran. Dari mana Ki Bamantara bisa tahu kalau dirinya akan datang? Tanpa banyak tanya, Abi mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput menghalangi jalannya, sementara Abi sesekali menebas rumput. "Guruku Ki Bamantara." Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangandang. Hari sudah gelap, sehingga Abe harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abe tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni.
Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari lumpur liar. Abe menyorotkan sentrengnya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa bicara apapun lagi. Tatapan tetap pun kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama, semakin terdengar suara deburu ombak dari kejauhan. Abe berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abe meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh, juga tidak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abe bergegas jalan kembali. Sebelum masuk pantai, Gilang berbelok ke arah kanan, memasuki jalan setapak ke hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abe melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu ditancapkan 2 buah obor yang menyala dengan terang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang lalu menguik, pergi ketakutan. Setiba di halaman rumah, Gilang berhenti. Seseorang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu Ki Bamantara. Ia tersenyum ke arah Abe. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. "Masuk nak," kata Ki Bamantara dengan ramah. Abe sempat menoreh ke arah Gilang. "Biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana," kata Ki Bamantara. Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi dalam hati. Abe bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? "Ki, tahu dari mana kalau aku akan datang ke Balangandang?" Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang ngereot. "Setiap bulan dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar," kata Ki Bamantara. Abe mengangguk. Kedua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja, rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Ngartasi, membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. "Nah, ini istriku, Ngartasi." Ki Bamantara menyentuh bahu istrinya. Ngartasi mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. "Silakan diminum." Ngartasi tersenyum ke arah Abe. "Iya, terima kasih, Nek." "Jadi begini Ki, maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali, katanya dulu pernah belajar ilmu itu pada Ki Bamantara." Dengan sopan, Abe menyampaikan maksud dan tujuannya. "Oh ya, Ali, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya." "Apakah syaratnya berat, Ki?" Abe terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. Tergantung orang yang menjalankannya, bisa terasa berat, bisa juga menjadi mudah. Ki Bamantara mengelinting tembakau lalu menyalakannya. "Memang apa syaratnya, Ki?" "Nanti satu persatu aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu ya." "Bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu, Ki?" "Mati. Resikonya mati," jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe,
Apalah arti sebuah resiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan pertaruhkan. Terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu suara Gilang. Buru-buru Abe mengintipnya dari celah jendela. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang berkelahi dengan seorang lelaki. Entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain. Berguling-guling di atas tanah, wajah Gilang sudah berdarah. Sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah. Abi bermaksud menolong Gilang, tapi Ki Bamantara melarangnya. Biarkan saja, mereka memang sering bertengkar, kata Ki Bamantara menghadang Abi dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bamantara dengan nada halus. Yang dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan dua lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut makanan nasi itu seperti seekor bebek. Abi menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abi menyadari itu. Penyergapan. Tuh, yang lagi makan namanya Gilang. Dan satu lagi yang suka ngajak berantem itu namanya Satria. Ki Bamantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya, Ki? Oh, enggak. Memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang liar. Oh, gitu. Ya sudah, istirahat dulu sana. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ya. Baik, Ki. Abe mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu. Lantainya masih tanah. Tidak ada perabotan apapun kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. Ini kamarmu. Oh iya, terima kasih ya, Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar terlihat Ngartasi sedang mengais anak-anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali. Padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Ah, mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit, akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Abe dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa, Abe tergesa-gesa bangun. Ia mendengar suara gaduh dari luar. Abe mencoba untuk tidak mempedulikannya dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit. Ia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau orang yang barusan itu benar-benar suara orang minta tolong. Tolong! Abe buru-buru keluar kamar. Ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Ia minta tolong. Ki Bamantara. Segera Abe mengetuk pintu kamar si pemilik rumah. Ada apa? Ki, di luar si Gilang mau tewas gigit temannya. Ki Bamantara malah santai saja. Ia lagi-lagi menghisap rokok lintingan. Kamu jangan khawatir,
dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya diacak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas, Ki. Ki Bamantara tidak menjawab. Ia malah balik badan. Sudah, kamu tidur lagi. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bamantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan matanya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Abe dibangunkan Ngartasi. Sarapan sudah siap. Ada sepiring nasi goreng dan rebus singkong di atas meja. Abe menanyakan toilet. Ngartasi menunjuk ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, masuk saja, kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abe baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana ada Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngartasi keluar. Ia membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap mereka makan sambil sekali berebut butiran nasi. Pagi pertama di Balangandang, Abe sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abe untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai, kata Ki Bamantara. Abe menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, jangan berteriak, lanjut ke Ki Bamantara. Baik, Ki. Kalau boleh tahu berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam. Hal itu tidak masalah bagi Abe. Ia siap melakukannya. Sementara itu, di lain tempat, rumah Abe disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abe, tapi sayangnya orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abe. Polisi menyitanya. Orang tua Abe pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini, Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap layaknya tim anti teror. Kita terus cari dan tangkap Abe. Ikutlah denganku. Malam merangkak naik. Ombak laut sesekali membasahi rambut Abe. Ia dikubur seleher di pinggir pantai. Kedua matanya tertutup. Ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe melucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan, ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia Satria, yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Nafasnya terdengar jelas seperti nafas hewan. Abe menelan ludahnya sendiri. Ia tegang. Bagaimana tidak? Ia sudah melihat dengan jelas keganasan Satria di malam dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe. Air liurnya menetes ke atas kepala Abe.
Kedua telinga Abe disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan, tapi ia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe memejamkan mata, wajahnya merah, suaranya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya, mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun, lelaki itu tidak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinga Abe. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya. Namun, ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan Abe akhirnya putus. Wajahnya merah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe, lelaki itu pergi dari hadapan Abe sambil melonglong seperti seekor anjing. Abe masih mengerutkan wajahnya, menahan sakit. Darah mengucur dari telinga kanan. Penderitaan Abe semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuatnya menjadi semakin perih saja. Keesokan harinya, Abe masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinganya sudah tidak dirasa. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus. Ki Pemantara berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kau lalui. Ki Pemantara jongkok di hadapan Abe. Ia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja, daun telinga Abe utuh kembali. Ia membantu Abe untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih, Ki. Abe tertunduk. Ia senang daun telinganya kembali normal. Ikutlah denganku. Ki Pemantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai, sambil sekali menghisap rokok lintingnya. Abe mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah. Abe menurut saja. Ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, Abe menanyakan apa yang ia harus lakukan. Ki Pemantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abe. Apa ini, Ki? Di dalam ada harimau. Kau bunuh harimau itu. Ki Pemantara menghisap kembali rokok lintingnya. Jelas saja, Abe terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki, sudah kubilang, taruhannya nyawa. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak cepat. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu, Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Ade. Mulutnya menyeringai, ganas, menampakkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan, harimau itu semakin mendekat pada Abe yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lain bagi Abe. Ia harus melawan harimau itu. Menjelang malam, harimau melompat ke arah Abe. Kukunya yang tajam mencengkeram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abe. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkeraman harimau itu. Namun Abe semakin terpojok. Tidak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak ke arah wajah harimau. Sebelum harimau berhasil mencengkeram kembali tubuhnya, tombak itu berhasil Abe tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati.
Nafas Abe terengah-engah. Luka di bagian dadanya cukup parah. Hebat kau. Kibamantara kembali muncul di mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. Apa syarat yang satu lagi, Ki? Melawan Satria. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Kibamantara. Ia menyeringai mengerikan. Air liurnya belepotan seolah ingin segera menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abe menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya, kini giliran Abe yang akan menghabisinya. Kibamantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda area bertarung. Kibamantara duduk bersila di pinggir garis. Ia menyalakan rokok lintingnya. Abe berdiri di dalam lingkaran. Begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Kibamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini. Abe mengangguk. Silakan mulai. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi, Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari kuncian Satria. Bangsat! Teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Dengkul Abe berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkeramannya kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Ia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi terlungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu lalu menghajar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan. Abe berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini, mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. Abe dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubuk kembali tubuh Ade. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini, Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanannya. Jelas, Abe berteriak kesakitan. Ia mengamuk membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut Satria. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusuknya berkali-kali dengan jempol. Darah mengucur, kedua mata Satria buta. Abe tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh cipratan darah. Di jenggutnya rambut Satria. Sekali lagi, Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini Abe berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. Abe yang masih bertelanjang menyeka darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Kibamantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kau sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangandang, kau tidak akan selamat. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Kibamantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantungnya dan menusukkannya ke perut Ade. Ajaibnya, pisau itu malah patah. Tubuh Ade tidak terluka sedikit pun. Silakan coba lari. Hebatnya, kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas.
Ia kembali ke hadapan Ki Bamantara lalu berlutut di hadapan gurunya. "Terima kasih Ki, aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu." Namun Abi tidak mendengar apapun. Ia menengadahkan kepalanya. Ki Bamantara menghilang entah kemana. Abi bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. Abi berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian dijemur di salah satu halaman rumah warga terdekat pelabuhan. Ia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib Abi. Setibanya di Lampung, sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi laki lain. Bangsat! Jadi, apa rencana kau, Be? Aku mau bunuh mereka. Sudah gila kau, Be. Mereka masih warga desa kita. Aku tak peduli. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah Abe. Namun tiba-tiba terdengar suara lentuman pistol. Ternyata rumah Abe kembali dikepung polisi. "Abe, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan tiarap." Lala sudah tiarap duluan, tapi Abe mata senyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan Abe. Sayangnya, peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat Abe mendekat. Sudah kuduga. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya lalu membidik Abe. Kali ini langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai Abe. Sayangnya, bidikan itu melenceng beberapa senti dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantung Ade. "Jaring!" teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada Abe. Sayangnya, ketika jaring itu ditembakkan, Abe berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet. Tidak terasa, saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah gua yang lubangnya tertutup batu. Abe melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua itu. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran polisi itu. Abe heran, kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Nafas Abe terengah-engah. Di dalam gua, ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya di sana. Namun, tiba-tiba Abe mendengar suara seorang perempuan melantunkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. Abe tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. "Woi, ada orang di sini?" tanya Abe sambil memegangi dada yang terluka. Tidak lama kemudian, ada sesuatu mencengkeram lehernya. Abe berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas, dari celah lubang goa mengalir darah kental lalu menggelinding dua bola mata. Teriakan Abe tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian, malah muncul suara tawa seorang perempuan di dalam goa. Melengking. Jelas, suara itu Nurimah. Selesai. Oke teman-teman, sekian dulu ya ceritanya. Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.